Jackpot. Menang lagi gua. Dari kemarin main kalah mulu. Habis uang gua buat main game ini. Main gak pernah menang. Udah habis banyak uangnya juga. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa ada dua orang pemuda yang sedang bermain judi online menggunakan handphone. Karena terlalu sering bermain, akhirnya mereka kecanduan dan rela menghabiskan uang hanya demi bermain judi online. Dari kasus tersebut merupakan contoh dari perilaku yang tidak bersesuaian dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu khususnya bidang teknologi. Berikut ini adalah diagram fishbone dari kasus judi online. Diagram ini terdiri dari faktor dan juga dampak. Adapun untuk faktornya, faktor yang pertama adalah faktor sosial dan ekonomi. Faktor yang kedua, faktor internal, yaitu niat dan kemauan diri. Faktor yang ketiga adalah faktor situasional, dan faktor yang keempat adalah faktor fasilitas. Sedangkan pada dampaknya, dampak yang pertama yaitu gambling disorder, dampak yang kedua depresi, dampak yang ketiga renggangnya hubungan sosial, dan dampak yang keempat adalah meningkatnya kriminalitas. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perjudian online yang pertama, faktor sosial dan ekonomi. Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Namun, tidak semua perilaku judi online dilakukan karena tuntutan ekonomi. Perilaku judi online juga dapat disebabkan karena adanya uang atau modal yang tidak digunakan, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan judi online. Yang kedua, faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu seperti niat, sifat, bakat, dan daya emosional seseorang untuk melakukan tindak pidana judi online. Yang ketiga, faktor situasional. Faktor ini dapat berupa dorongan dari teman-teman, kelompok, atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian online. Yang keempat, faktor belajar. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga mengakibatkan seseorang ikut-ikutan melakukan judi online. Yang memang awalnya hanya coba-coba, akan tetapi penasaran dan terus-menerus dilakukan hingga mahir dalam memainkan. Yang kelima, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Ketidakpatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian di dalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian di masyarakat. Yang keenam, adat atau budaya. Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan, namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Lalu yang ketujuh, adanya fasilitas yang mendukung terjadinya judi online seperti jaringan internet, smartphone, maupun situs-situs judi online. Lalu yang terakhir, adanya undang-undang yang mengatur penggunaan internet. Adapun dampak dari adanya perjudian online yang pertama yaitu
gambling disorder. Hal ini biasa disebut saat seseorang kecanduan untuk berjudi meskipun harus mengorbankan dirinya. Lebih parahnya lagi, jika hal ini terus berlanjut, dapat merugikan banyak orang. Hal ini dapat membuat seseorang nekat melakukan apapun untuk bisa berjudi dan mendapatkan keuntungan besar dengan waktu yang singkat. Yang kedua yaitu depresi. Seseorang yang kecanduan berjudi online akan menghabiskan banyak uangnya, sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang. Jika kalah, yang terjadi adalah depresi, karena tidak mempunyai uang untuk lanjut bermain. Setelah kehilangan banyak uang, atau mungkin sampai berutang, orang tersebut dapat mengalami gangguan emosional dan fisik yang parah. Dan yang ketiga yaitu kecemasan yang berlebihan. Ketika pejudi memiliki utang, mereka tidak mampu untuk mengendalikan diri mereka untuk tidak berjudi. Dampaknya, mereka akan mengalami kecemasan yang berlebihan karena memikirkan banyak hal, mulai dari utang sampai kepada cara agar menang di setiap permainannya. Yang keempat yaitu kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain. Ketika seseorang kecanduan judi online, mereka menjadi kurang tertarik dengan kegiatan lain. Hal ini bisa sampai di tahap berhenti untuk memikirkan hobi lain karena sudah kecanduan judi online. Beberapa orang bahkan akan mengalami halusinasi, melihat diri mereka berjudi dalam tidur dan memikirkan permainan mereka berikutnya saat mereka bangun. Dan yang kelima yaitu meningkatkan terjadinya tindak kriminal. Dan yang keenam yaitu renggangnya hubungan dengan lingkungan sekitar. Kecanduan berjudi online dapat membuat pejudi kehilangan minat untuk menjaga hubungan pribadi dengan orang di sekitarnya. Pejudi akan sibuk dengan perjudian dan mengasingkan diri dari orang lain. Hal ini menciptakan hubungan yang renggang dan perasaan terpisah dari orang lain. Pejudi akan terus menjauh dari lingkungannya karena mereka kehilangan koneksi dengan orang yang di sekitarnya. Mereka juga akan terus mencari pinjaman agar bisa terus bermain judi. Upaya penanggulangan judi online di Indonesia. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam menangani kejahatan siber, terutama perjudian online, adalah menggunakan metode perundang-undangan, upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu dengan memberi pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media internetif. Penanggulangan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemrosesan, lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan perangkat hukum undang-undang yang ada, maka pencegahan perjudian online yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai menyebarluaskan situs-situs judi online. Pada kasus ini, kepolisian bekerja sama dengan memberi pelayanan jasa internet maupun dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Pemblokiran situs judi online melibatkan ISP, yang artinya Internet Service Provider, atau penyedia jasa internet, karena judi online lebih banyak dilakukan menggunakan smartphone sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga, untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku kriminal, judi online adalah melibatkan masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi pelarangan judi online dan bahayanya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan media sosial baik elektronik maupun media cetak.
Yang keempat, pencegahan yang dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan penggunaan internet adalah dengan melakukan razia warung internet secara berkala dan tidak terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai. Yang kelima, adanya meningkatkan usaha pendidikan dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Adapun judi online yang menyimpang pada sila-sila Pancasila, yaitu di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Permainan judi merupakan contoh dari perilaku yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia, setiap agama melarang kegiatan perjudian. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan perjudian online ini juga bertentangan dengan sila kedua, karena perjudian online ini tidak jarang mengganggu masyarakat, seperti adanya keributan akibat permainan dan juga sampai tindakan kriminal yang dapat merugikan orang lain. Dan di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam perjudian online ini, interaksi secara tidak langsung pun terjadi. Namun, ada kalanya permainan ini membuat hubungan satu dengan yang lain kurang harmonis karena sering kita mendapat informasi bahwa mereka sering berkelahi dan bertengkar akibat tidak bisa menerima kesalahan. Maka dari itu, perjudian online secara tidak langsung dapat merusak kesatuan dan kesatuan. Gambar tersebut menunjukkan adanya kegiatan perkuliahan daring, di mana pihak dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang dapat diakses melalui laptop dan handphone. Kegiatan pembelajaran daring merupakan kegiatan yang bersesuaian dengan Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Hal ini dikarenakan pada proses pembelajaran daring, kita memanfaatkan salah satu hasil dari adanya kemajuan iptek, yaitu handphone dan juga laptop. Kemajuan ilmu khususnya pada teknologi saat ini dapat menjadi fasilitas guna membantu proses kegiatan belajar mengajar. Sehingga secara tidak langsung pengembangan teknologi juga berpengaruh besar terhadap keberlangsungan pendidikan. Saat ini, perilaku judi telah semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis dan macam judi pun beralih dari konvensional menjadi online, yaitu perjudian dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet. Semakin maraknya perjudian online mengharuskan pihak berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan untuk dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan perjudian online. Untuk itu, sebagai mahasiswa, sudah sepatutnya kita mengisi waktu kosong kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, agar kita sebagai generasi muda tidak terikut dan termakan dari dampak negatif kemajuan iptek tersebut. Adapun dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila harus perlu diperhatikan kembali dalam penerapannya. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia yang nantinya akan diimplementasikan oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia juga harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri, serta perlunya melibatkan partisipasi dari masyarakat yang luas.